Yuk kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana antum sehat semuanya ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah kita sudah nunggu nih antum untuk menyampaikan kajinya Ustaz. Mungkin tanpa Insyaallah. berpanjang mukadimahnya, kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan memulai ya kajian kita terhadap kitab yang sangat penting ya bagi kaum muslimin untuk dipelajari. Ya. Kitab yang memang penting bagi kita untuk mengetahuinya, yakni kitab Tauhid. Yang mana kitab Tauhid ini ya adalah merupakan kitab yang insya Allah akan membahas ya tentang bagaimana kita bisa memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sejatinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tauhid ini ya adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia ya. Jadi kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata adalah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, lil illa liya'budun ay liwahidun. Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala kecuali agar mereka ini beribadah, yakni agar mereka ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sejatinya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tauhid ini adalah merupakan sebesar-besar ibadah. Yang tidak sah ibadah seseorang tanpa dia ini memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak sah ya ibadah seseorang apabila tauhidnya tersebut ternodai. Apabila tauhidnya tersebut batal dikarenakan kesyirikan, dikarenakan perbuatan syirik yang dia lakukan. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad
Dan kepada orang-orang sebelum kamu dari kalangan Rasul, lain asyrakta, kalau engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ibadah-ibadahmu, amalan-amalanmu itu akan batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perlu bagi kita untuk mempelajari tauhid ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang Allah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, ya, dalam rangka agar kita ini memurnikan ibadah hanya semata-mata karena Allah. Dan ini juga, ya, yang merupakan inti ajaran para nabi dan rasul. Ya. Para nabi dan rasul, ya, mereka semua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk manusia ini memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar manusia ini menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala macam sesembahan selain Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh, ya, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa mereka diutus? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Untuk memerintahkan manusia agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul, melainkan kami telah wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Maka dari urgensi tadi, ya, mengharuskan kepada kita agar kita ini, ya, banyak belajar khususnya tentang masalah tauhid. Ya, insya Allah, ya, setiap hari Sabtu, ya, kita akan membuka pelajaran dan membuka kajian kitab tauhid ini. Ya. Sebelum kita memulai, ya, dan menjelaskan tentang kandungan isi dari kitab tauhid ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama adalah terkait dengan penulis kitab ini. Ya. Jadi dalam rangka untuk muqaddimah, ya, sebelum kita mempelajari kitab tauhid, ya, pertama kita akan membahas tentang siapa penulis kitab ini. Kemudian, ya, insya Allah pada pertemuan yang kedua, ya, kita akan membahas tentang apa sih yang diajarkan atau apa sih kandungan dari kitab tauhid ini. Ya, ya, dalam rangka untuk pengenalan terlebih dahulu terhadap kitab tauhid. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan pertama, jamaah rahimakumullah jami'an. Ya, tentang siapa penulis kitab ini. Ya. Jadi kitab ini adalah merupakan kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, ya. Ulama mujaddid, pembaharu, ya. Ulama yang memang namanya sudah dikenal, baik dari kalangan orang-orang, ya, yang mengikuti dakwah beliau, ya, ataupun orang-orang yang berseberangan dengan beliau. Ya. Beliau adalah seorang ulama, ya, yang kalau kita dapati
ya, banyak sekali ya kezaliman-kezaliman, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada beliau dan dakwah beliau. Maka oleh sebab itu dalam rangka agar kita ya bisa menjawab tuduhan-tuduhan tersebut, khususnya terhadap tuduhan-tuduhan dakwah tersebut, ya, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dan apa saja dakwah beliau. Serta nanti insya Allah pada pembahasan yang berikutnya kita akan membahas tentang ya menjawab tuduhan-tuduhan terhadap dakwah-dakwah beliau. Ya, menjawab tuduhan-tuduhan terhadap dakwah yang dilontarkan oleh musuh-musuh beliau. Ya. Pada kesempatan kali ini dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang pertama penulis kitab ini. Penulis kitab Tauhid, ya. Beliau ini ya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Al-Musharrif At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi. Ya. Ya. Beliau ya merupakan seorang ulama yang bernama sekali lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Al-Musharrif At-Tamimi Al-Hambali. Ya. Yang mana ya beliau ini dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah, tepatnya pada tahun 1703 Masehi, ya, di suatu perkampungan yang bernama Uyainah. Ya, beliau dilahirkan sekali lagi pada tahun 1115 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1703 Masehi di perkampungan atau di tempat yang bernama Uyainah. Ya. Yang mana ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ya, adalah seorang yang memang dari kecil beliau sangat semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Dan beliau menimba ilmu langsung dari ayah beliau yang bernama Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Seorang ulama terkemuka ketika itu. Ya. Seorang ya ulama madhab Hambali ketika itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung belajar kepada ayahnya dan bahkan beliau mampu di bawah asuhan ayah beliau untuk menghatamkan Al-Quranul Karim dan menghafalkan Al-Quranul Karim 30 juz sebelum beliau beranjak menuju ya 10 tahun. Ya, sebelum beliau 10 tahun, beliau sudah berhasil menyelesaikan hafalan beliau 30 juz. Ya. Yang ini menunjukkan kepada kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan kecerdikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Akan kepandaian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ya dari kecil ya sebelum umur 10 tahun beliau sudah menuntaskan hafalan beliau 30 juz di bawah asuhan ayah beliau. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada umur 12 tahun. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya di umur beliau ya 12 tahun dinikahkan langsung oleh ayahnya. Ya. Setelah beliau beranjak di umur 12 tahun, beliau dinikahkan oleh ayahnya. Jadi ini menunjukkan ya perhatian ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada beliau. Ya. Bahkan ketika beliau sudah beranjak
mau beranjak balik ya. Di umur 12 tahun beliau langsung dinikahkan oleh ayahnya. Ya. Yang ini menunjukkan juga kepada kita bahwasannya menikah di umur belia itu tidak menghambat seseorang untuk menuntut ilmu. Ya, sekali lagi, bahwasanya menikah di usia muda ya, itu tidak menghambat seorang tersebut untuk menuntut ilmu. Bahkan sebaliknya, ya banyak ya dari kalangan ulama ya yang mereka ini menikah dan pernikahan beliau sama sekali tidak menghambat beliau ini untuk menuntut ilmu. Bahkan nanti kita akan jelaskan sebentar lagi tentang perjalanan beliau ya dalam menuntut ilmu tersebut. Maka oleh sebab itu untuk para penuntut ilmu ya, kalau memang sudah saatnya untuk menikah, ya sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Ya. Dan pernikahan ini bukanlah penghambat seseorang ini untuk menuntut ilmu. Ya. Lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di umur 12 tahun beliau menikah. Akan tetapi hal itu tidak menghambat beliau untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Bahkan beliau ini ya setelah menikah di umur yang sama, di umur 12 tahun, ayahnya tersebut menghajikan beliau. Ya, setelah dinikahkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dihajikan. Nah, ini haji yang pertama yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Mohon untuk yang lainnya dimatikan mic-nya. Ya. Ya. Kita ulangi, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di umur 12 tahun, ya, beliau dinikahkan oleh ayahnya. Dan setelah itu beliau dihajikan oleh ayahnya dan beliau berangkat haji ya pada haji yang pertama kali. Ya, kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, setelah itu beliau akhirnya ya, pulang kembali ke tempat beliau, ke kampung beliau yaitu yang bernama Uyainah. Kemudian ya di tahun 1135 Hijriah ya. Tepatnya beliau mengadakan ya atau menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kalinya. Ya. Tapi untuk haji yang kedua kalinya ini ya beliau azamkan ya untuk haji yang kali ini adalah dalam rangka untuk menimba ilmu kepada para ulama. Akhirnya beliau pun ya berangkat ya untuk menunaikan ibadah haji ya untuk kedua kalinya. Beliau pergi ke kota Mekah mengambil ilmu dari para ulama ya di Mekah. Kemudian beliau pun ya beranjak menuju ke Madinah ya. Nah, di Madinah ini ya beliau menimba ilmu dengan seorang ulama besar ya. Maka dari sini kita tahu ya bahwasannya ya yang namanya dakwah tauhid, dakwah salafiyah itu sudah ada sejak sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di Madinah khususnya ya. Beliau ini bertemu dengan para ulama-ulama salafiyah ya untuk belajar kepada mereka tentang masalah tauhid, belajar kepada mereka tentang kitab-kitab hadis ya. Di antara ulama ya yang beliau bertemu di kota Madinah Al-Munawwarah ini bernama Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi. Ya. Beliau bermulazamah kepada Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi. Ya. Dan banyak sekali beliau ini menimba ilmu dari Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi ini. Ya. Dan bahkan
beliau banyak sekali mendapatkan ijazah-ijazah ya tentang ijazah hadis ya. Yang mana beliau ini bermulazamah kepada Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi. Beberapa kitab diantaranya Kutubus Sittah beliau habiskan. Apa saja? Pertama, beliau belajar Sahih Bukhari ya kepada Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi ini ya. Kemudian beliau mendapatkan ijazah, mendapatkan sanad ya. Kemudian juga beliau mendapatkan sanad Sahih Muslim, belajar kepada beliau dapat sanad Sahih Muslim. Kemudian juga kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ya. Dan bahkan beliau juga mendapatkan sanad Sunan Ad-Darimi dari guru beliau Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi. Nah, makanya ya, para mahasiswa ya yang mungkin ikut di majelis ijazah Syekh Abdul Qasim bin Abdul Muhsin, Imam Masjid An-Nabawi ya. Banyak sekali Syekh Abdul Muhsin bin Qasim ini Imam Masjid Nabawi ini membuka majelis-majelis ijazah sanad ya. Dan banyak sekali sanad-sanad beliau ini bersambung kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Karena memang beliau ini banyak mengambil sanad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak mengambil sanad kepada alim Al-Madinah yang bernama Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Said An-Najdi. Maka dari sini kita tahu akan kebohongan ya orang-orang yang membenci dakwah beliau, bahwasanya dakwah beliau ini atau beliau ini tidak punya sanad keilmuan. Bohong itu. Dan saya alhamdulillah ya punya beberapa sanad bersambung kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Dan banyak sekali ya kitab-kitab ya yang sanadnya tersebut bersambung melalui jalur Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambilnya dari Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Said An-Najdi. Nah, kemudian ya selain dari kitab-kitab hadis, beliau juga ya menimba ilmu dari gurunya Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Said An-Najdi, seorang alim di kota Madinah ini ya. Di antaranya adalah kitab-kitab tentang bahasa, di antaranya Alfiyah Ibnu Malik. Beliau juga mengambil sanad dari beliau. Kemudian juga apalagi kitab Targhib wa Tarhib, kemudian kitab Alfiyah Al-Iraqi, kitab Sirah Ibnu Hisham ya. Kemudian apalagi Mu'allafat, kitab-kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kitab-kitabnya ya, Imam Nawawi dan banyak sekali ya. Musnad Imam Malik, Musnad Imam Al-A'zam ya. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pun mengambil dari gurunya Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Said An-Najdi. Kemudian ya tidak bersarang lama ya akhirnya Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Said An-Najdi ini sudah mulai sakit-sakitan. Ya. Beliau belum sempat mendapati di zaman di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini berdakwah. Ya, beliau sudah mulai ada tanda-tanda ya, sudah mulai mau wafat. Dan akhirnya beliau berwasiat ya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini untuk menuntut ilmu kepada ya Al-Alamah Muhammad bin Hayat As-Sindi. Ya. Seorang ulama terkemuka juga di kota Madinah Al-Munawwarah ini ya. Beliau berwasiat untuk mengambil ilmu kepada Syekh Muhammad bin Hayat As-Sindi ini ya. Akhirnya dari beliau inilah ya, dari Syekh Muhammad bin Hayat As-Sindi beliau belajar kitab-kitab ya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Dan juga ya beliau juga mengambil kitab-kitab hadis secara ijazah ya.
Sebagaimana beliau juga mengambil dari Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengambil ya ijazah sanad khususnya tentang kitab-kitab hadis kepada ulama al-Madinah, yaitu Syekh Muhammad Hayat As-Sindi Al-Madani. Ya. Kemudian ya setelah beliau menimba ilmu dari kota Madinah ini, akhirnya beliau ya mencoba untuk keluar keluar negeri untuk menimba ilmu di tempat yang lebih jauh lagi. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akhirnya mengadakan safar ya ke suatu tempat yang bernama Al-Basrah. Basrah ini ya itu Irak dan sekitarnya ya. Kalau tidak salah itu Basrah ini adalah Irak dan sekitarnya. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya beliau pergi ke Basrah untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama di sana. Dan di sana beliau bertemu dan bermulazamah, berguru kepada seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Majmu'i. Ya. Nah, dari pertemuan inilah nanti akan lahir cikal bakal yang namanya Kitab Tauhid yang akan kita pelajari ini. Ya. Nah, ketika beliau sudah bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Majmu'i ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau belajar beberapa kitab ya. Di antaranya kitab-kitab fikih, kitab nahwu, kitab hadis, kitab lughah dan yang lainnya. Dan ya, terjadi dialog antara beliau dengan gurunya Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya berkata kepada gurunya ya untuk eh, apa namanya ya kalau kita katakan ya, beliau ini melihat masyarakat khususnya di kota Basrah ya banyak sekali ya orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah ya. Akhirnya beliau mencoba mengadu kepada gurunya Syekh Muhammad Al-Majmu'i tentang apa yang beliau saksikan ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengingkari ya ketika melihat akan adanya kesyirikan yang menyebar ketika itu. Akhirnya beliau pun mencoba untuk berbicara kepada gurunya ya. Dan gurunya akhirnya menyarankan kepada beliau ya untuk rajin untuk giat mendakwahkan manusia khususnya tentang masalah tauhid ini. Dan akhirnya beliau pun ya dari situ menulis suatu kitab tauhid. Jadi kitab tauhid yang kita pelajari ini ya adalah kitab yang pertama kali ya munculnya tersebut adalah ketika beliau berada di Basrah. Beliau melihat masyarakat terjerumus ke dalam kesyirikan dan beliau pun mencoba untuk mengadukan hal ini kepada gurunya dan akhirnya gurunya tersebut ya mewasiatkan untuk kepada beliau untuk giat ya untuk mendakwahkan ya manusia tentang masalah tauhid ini. Dan akhirnya beliau menulis kitab tauhid ini ya. Dan ketika beliau menulis kitab tauhid, beliau mengajarkan kepada manusia di sana, akhirnya ya sudah banyak orang-orang yang menyambut dakwah beliau. Ya, banyak sekali orang-orang ya yang menyambut dakwah beliau dan akhirnya dari kalangan mereka-mereka pelaku kesyirikan yang merasa tidak senang terhadap dakwah beliau. Hingga akhirnya beliau dari Basrah diusir. Ya, beginilah memang perjalanan ya para nabi dan rasul ya dan para pengikut para nabi dan rasul ketika mendakwahkan tauhid ya
pasti akan mendapatkan yang namanya segala macam ujian, diusir, ya, dia apalagi persekusi, ya, diancam, ya, bahkan nanti ntar beliau ketika sampai di tempat kelahiran beliau, ketika beliau pulang, ya, ke Uyainah di tempat kelahiran beliau, beliau diancam mau dibunuh, ya, karena tidaklah seorang tersebut, ya, mendakwahkan apa yang didakwakan oleh para nabi dan rasul, melainkan dia akan mendapatkan apa yang didapati oleh para nabi dan rasul. Ya, seperti itu. Dari berupa ujian, diusir, mau dibunuh, ya, dikucilkan, dituduh dengan segala macam tuduhan-tuduhan, ya. Karena memang ini adalah merupakan sunnatullah bagi mereka yang meniti jalan di atas jalan para nabi dan rasul, mendakwakan dakwah tauhid ini, pasti dia akan mendapatkan gangguan, pasti dia akan mendapatkan ujian. Akhirnya beliau diusir dari Basrah, ya. Beliau akhirnya, ya, menuju ke suatu tempat bernama Al-Ahsa, ya. Al-Ahsa. Dan di Ahsa ini, ya, beliau bertemu dengan seorang ulama terkemuka bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif Asy-Syafi'i. Ya. Dan beliau pun akhirnya berguru kepada beliau, menimba ilmu kepada Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif Asy-Syafi'i. Ya, Al-Ahsa'i. Dan, ya, kepada beliau ini, ya, beliau ini disodorkan terhadap catatan-catatan. Jadi Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif Asy-Syafi'i dia mempunyai catatan terhadap kitab Fathul Bari. Ya. Kitab Fathul Bari kita tahu bahwasanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terjatuh ke dalam beberapa kesalahan dalam masalah akidah, khususnya dalam masalah iman, ya, khususnya dalam masalah asma wa sifat, ya. Dan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif ini punya catatan, ya, terhadap kitab Fathul Bari ini, dan catatan-catatan ini diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akhirnya sangat takjub terhadap koreksian beliau terhadap Fathul Bari ini. Jadi, ya, koreksi terhadap kitab Fathul Bari khususnya, ya, terhadap akidah asma wa sifat, ya, yang mana Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini terjatuh dalam kesalahan. Ya, ini sudah ada sejak dahulu. Ya, para ulama memberikan catatan-catatan ini. Di antaranya adalah guru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang bernama Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif Asy-Syafi'i ini. Ya. Kemudian selain kepada beliau, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini juga berguru kepada ulama terkemuka di Ahsa bernama Abdullah bin Fairuz. Ya. Dan kepada beliau ini juga, ya, beliau ini mempelajari kitab-kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti itu, ya. Dan, ya, beliau ini banyak sekali untuk mengambil istifadah terhadap Syekh Abdullah bin Fairuz, ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya beliau pun kembali setelah mengadakan perjalanan panjang, rihlah beliau panjang, ya, dari kota Madinah ke Basra, ke Al-Ahsa, ya. Akhirnya beliau pun kembali ke tanah kelahiran beliau yang bernama Uyainah. Ya, dari sini, ya, kita tahu, ya, sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu, ya, ketika dia selesai belajar, selesai mengadakan rihlah ilmiah dari satu tempat ke tempat yang lain, hendaknya dia kembali ke kota atau negeri asalnya, ke tempat tanah kelahirannya. Untuk apa? Untuk berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mengamalkan ilmunya tersebut, mengajarkan ilmunya tersebut. Ya, lihatlah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Setelah mengadakan perjalanan yang begitu panjang, rihlah beliau yang begitu panjang dari kota Madinah, Basra, Ahsa, akhirnya beliau kembali ke tempat kelahiran beliau yang bernama Al-Uyainah, ya. Dan di tempat ya asal beliau ini, beliau kembali dan beliau memulai dakwah, ya, memulai dakwah. Dan akhirnya beliau bertemu dengan Amir Uyainah yang bernama Utsman bin Hamad bin Muammar. Ya, jadi perlu diketahui para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Saudi Arabia dahulu sebelum terbentuk, ya, Daulah Saudi Arabia, ya, dahulu kala tempat-tempat yang ada itu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin setempat. Ya. Contohnya Uyainah, di sana ada pemimpinnya, amirnya. Kemudian Horaimila, di sana ada pemimpinnya. Al-Ahsa, di sana ada pemimpinnya. Ya. Di Mekah, di sana juga ada pemimpinnya. Yang biasanya kalau Mekah ini dipimpin oleh para ashraf. Ya. Ya. Kemudian di Madinah juga, di sana juga ada pemimpinnya. Ya, jadi dulu terpecah-pecah sebelum terbentuknya negeri Saudi Arabia ini. Ya. Dan akhirnya nanti insya Allah kita akan jelaskan juga bagaimana Saudi Arabia ini terbentuk hingga akhirnya disatukan menjadi satu negara. Dan semua, ya, dahulu kawasan-kawasan, ya, yang di apa namanya ditempati oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, diantaranya adalah Al-Ahsa, Huraimiyah, Uyainah, dijadikan satu. Jadikan satu menjadi satu negara di bawah kepemimpinan, ya, nanti kita akan jelaskan ketika beliau bertemu dengan pemimpin Dir'iyah yang bernama Muhammad bin Su'ud. Ya, jadi dahulu sebelum terbentuknya negeri Saudi Arabia, nah, ini Saudi ini dahulu terpecah-pecah dan setiap wilayah itu punya pemimpin. Jadi antaranya adalah Uyainah ketika itu di bawah kepemimpinan Utsman bin Hamad bin Muammar, ya. Utsman bin Hamad bin Muammar. Akhirnya terjadi kesepakatan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Amir Al-Uyainah ini untuk mendakwahkan tauhid. Akhirnya mulailah berdakwah, mengajar, ya. Dan kemudian di antara, ya, salah satu proyek Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah ingin memberantas kesyirikan. Dengan cara apa? Dengan cara di sana ada kuburan yang diagungkan oleh masyarakat setempat, yaitu kuburan Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar bin Khattab, itu diagungkan oleh masyarakat setempat. Ya, akhirnya, dan di sana ada bangunan, di kuburan tersebut ada bangunan, ya, ada kubah-kubah dihiasi dengan beberapa hiasan. Ya, sebagaimana banyak juga kita dapati kuburan-kuburan di negeri kita, ya, tokoh-tokoh tertentu, ya, kuburannya tersebut, masya Allah, kalau bisa kita katakan, ya, kamar kita sama kuburan tersebut masih bagusan kuburan. Seperti kamar pengantin, ada hiasan segala macam. Nah, proyek, ya, beliau memberantas, ya, kesyirikan, ya, dengan cara apa? Dengan cara ingin meratakan, ya, dengan cara ingin meratakan kuburan Zaid bin Al-Khattab ini, ya, karena memang beliau ingat terhadap suatu hadis an Abil Hayyaj Al-Asadi qala li Ali bin Abi Talib ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musharrafan illa sawaitahu, ya, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dari Abu Hayyaj Al-Asadi, beliau berkata,
Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, sungguh aku mengutusmu dengan suatu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusku dengan perintah tersebut, yaitu jangan engkau biarkan patung malaikat engkau musnahkan, dan jangan engkau biarkan kuburan tinggi dari tanah malaikat engkau ratakan. Ya. Dengan berdasarkan hadis ini, beliau bersama Amir Al-Uyainah bernama Utsman bin Hamad bin Muammar, ya, akhirnya meratakan kuburan tersebut, ya, agar orang-orang tidak lagi meminta-minta kepada kuburan tersebut, agar orang-orang tersebut tidak lagi, ya, berbuat syirik terhadap kuburan, ya, seorang sahabat yang bernama Zaid bin Al-Khattab, ya. Dan ya, dengan diratakannya kuburan Zaid bin Al-Khattab ini, tersebar berita di beberapa wilayah. Ya, katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ini menghancurkan kuburan salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Al-Khattab. Ya. Dan perlu diperhatikan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melakukan ini bukan beliau sendirian, tidak. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini melakukan hal ini dengan bantuan pemerintah setempat yang bernama Utsman bin Hamad bin Muhammad. Ya. Jadi tidak benar kalau ada di antara kita yang mungkin semangat di dalam menuntut ilmu, ya, dia semangat untuk mendakwakan tauhid, melihat ada kuburan-kuburan yang diminta-mintai, dia melihat ada praktek kesyirikan di kuburan tertentu, ya, kemudian dihancurkan kuburannya dengan tangan sendiri. Kalau mau melakukan apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, harus bersama dengan pemerintah setempat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ketika beliau meratakan kuburan Zaid bin Al-Khattab, beliau didukung dan dibantu oleh pemerintah setempat, oleh amir setempat, yaitu Utsman Hamad bin Muhammad. Ya. Nah, ketika beliau meratakan kuburan Zaid bin Al-Khattab ini, tersebar berita, ya, di beberapa tempat bahwa Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan kuburan seorang sahabat, tidak memuliakan sahabat tersebut. Dan akhirnya, ya, salah seorang pemimpin atau amir dari Al-Ahsa yang bernama Sulaiman bin Muhammad menulis surat kepada Amir Al-Uyainah. Ya, jadi terjadi surat penyurat, ya, antara Amir Al-Ahsa dengan Amir Al-Uyainah. Ya. Tadi telah kita sebutkan Amir Uyainah bernama Utsman bin Hamad bin Muammar. Ya. Beliau dikirimkan surat dari Amir Al-Ahsa. Yang surat itu berupa ancaman, ya, agar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini harus dibunuh. Ancaman, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya, untuk dibunuh. Kalau sampai kepadaku surat ini, maka lakukanlah dua hal. Pertama, imma engkau membunuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena kabarnya sudah tersebar, ya, di beberapa tempat bahwasanya beliau ini menghinakan kuburan seorang sahabat Zaid bin Al-Khattab, menghancurkan kuburan Zaid bin Al-Khattab, atau engkau mengusirnya dari Uyainah tersebut. Kalau engkau tidak melakukannya, maka upeti-upeti, ya, pajak-pajak, ya, tidak akan kami serahkan kepada engkau, ya, dan kami akan mengirim pasukan untuk menyerang engkau. Akhirnya dengan ancaman tersebut, ya, Syekh Utsman bin Hamad bin Muammar yang tadinya itu dakwah beliau, ya,
akhirnya mau tidak mau ya berkata kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau diancam oleh Amir Al-Ahsa ini. Maka untuk ya bisa agar mereka tidak menyerang kita, maka mohon engkau pergi dari tempat Al-Uyainah ini. Engkau cari tempat yang lain untuk berdakwah. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ya akhirnya uh, uh, pergi meninggalkan Uyainah. Tetapi sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya menasihatkan kepada Amir Al-Uyainah ini, Utsman bin Hamad bin Muhammad, agar untuk bersabar, jangan kau hiraukan apa yang dikatakan oleh Amir Al-Ahsa. Tapi Syekh Utsman bin Hamad bin Muammar ini ya karena rasa takut yang ada pada beliau, beliau akhirnya tidak menerima nasihat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hingga akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya beliau pun keluar dari Uyainah ya. Dan tepatnya pada tahun 1158 Hijriah ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pergi menuju suatu tempat ya yang bernama Dir'iyah, yang sekarang ini namanya Riyadh ya. Di Riyadh dan sekitarnya itu adalah merupakan tempat ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dakwahnya kembali ya. Dari Uyainah bahkan disebutkan ya dalam beberapa sejarah kitab-kitab yang menjelaskan tentang perjalanan beliau dari Uyainah ke Dir'iyah ya. Dari Uyainah ke Dir'iyah beliau berjalan kaki dengan apa namanya panas-panasan, karena ketika itu pada saat musim panas berjalan kaki beliau tidak mempunyai bekal apapun ya kecuali hanya kipas yang beliau gunakan untuk mengurangi panas ya. Nah, orang-orang yang pernah umroh ya yang pernah haji ya pada saat musim panas tahu gimana panasnya Saudi Arabia ini. Apalagi kalau daerah-daerah sana, Uyainah, wah Masya Allah. Ya, panasnya itu Masya Allah. Kalau panas-panas sekali. Kalau dingin, seperti sekarang musim dingin, gitu bisa dingin sekali. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, akhirnya beliau terusir dari Uyainah. Beliau menuju ke Dir'iyah dengan berjalan kaki, tidak membawa bekal apapun. Dan di selama perjalanan beliau membacakan ayat. Beliau baca ayat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sepanjang jalan beliau membaca ayat tersebut. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana ya, pahitnya perjuangan beliau dalam berdakwah. Hingga akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tibalah di tempat tujuan beliau yang bernama Dir'iyah. Nah, dan di Dir'iyah ini beliau bertemu dengan ya seorang ulama yang bernama Ibnu Suailim. Ya. Kemudian Ibnu Suailim ini menyambut kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan merahasiakan akan keberadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ya Syekh Ibnu Suailim ini akhirnya menasehatkan untuk mendatangi Amir Dir'iyah ya agar bisa bekerja sama untuk menjalankan dakwah ini. Akhirnya ya beliau bertemu dengan Amir Dir'iyah yang bernama Muhammad bin Su'ud.
Nah, Muhammad bin Saud inilah ya pendiri apa namanya eh, negeri Saudi Arabia ini. Jadi dari sinilah cikal bakal ya terbentuknya negeri Saudi Arabia ini dari pertemuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Amir Diriyah ketika itu. Ya. Yang mana Amir Diriyah ketika itu adalah Syekh Muhammad bin Saud. Dan akhirnya terjadi pertemuan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya menyadarkan ya dakwah beliau ya bahwasanya beliau ingin mengajak manusia agar manusia ini memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali masyarakat yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, akhirnya ya dengan uh, apa namanya bisikan istri dari Muhammad bin Saud ini. Ya. Jadi Muhammad bin Saud ini dirayu oleh istrinya dan istrinya ini sangat apa namanya setuju terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan dari sini pentingnya uh, seorang istri ya dalam mempengaruhi suaminya tersebut. Ya, Syekh Muhammad bin Saud ini ya dengan rayuan istrinya tersebut dengan bisikan istrinya untuk menerima Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Diriyah ini dan memulai dakwah ini bersama-sama dengan beliau. Ya, akhirnya beliau menerima ya, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya yang tentunya terjadi kesepakatan ya antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud ya yang mana Syekh Muhammad bin Saud ini yaitu pendiri dari Saudi Arabia ini menerima ya ajakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya untuk mendakwakan tauhid ini ya dengan dua syarat. Syarat yang pertama ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jika memang ya dakwah ini sudah tersebar ya terjadi apa namanya banyak orang ini menyambut dakwah beliau, jangan sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini meninggalkan Muhammad bin Saud. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, Muhammad bin Saud meminta, ya, kalau sekiranya, ya, berhasil terjadi penaklukan di beberapa wilayah, ya, nanti upeti-upeti, ya, akan diambil oleh beliau. Ya. Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menerima kesepakatan tersebut dengan mengatakan adamu bidam wal hadamu bil hadam. Jika harus mati maka kita mati bersama. Jika harus hancur maka hancur bersama. Masya Allah ya. Akhirnya mulailah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini berdakwah ya dengan dibackingi oleh Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud ini apa namanya memegang tentang masalah pemerintahan. Jadi tentang masalah pemerintahan, ya, kemudian pasukan dan yang lainnya. Ya, jika memang membutuhkan backingan beliau lah yang menjadi backingannya. Ya. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tugasnya adalah untuk apa berdakwah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini untuk memberikan taklim, ya, menulis kitab, menyebarkan kitab-kitab dan yang menjadi backingannya adalah Muhammad bin Saud ini. Dan sampai hari ini ya, anak keturunannya tersebut pun mewariskan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Raja-raja sekarang ini, raja-raja Saudi itu merupakan keturunan dari Syekh Muhammad bin Saud. Raja Salman, ya, Raja Fahad, kemudian Raja Abdullah, ya, sampai ya raja-raja sebelumnya ini adalah merupakan keturunannya Muhammad bin Saud dalam pemerintahan, ya, yang menjadi apa namanya amir pemimpin adalah
dari barisan atau dari garis keturunan Muhammad bin Suud. Adapun kalau dalam masalah agama, ya kalau kita lihat ya sekarang ini juga seperti itu, anak-anak keturunannya, ya anak-anak keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memegang tentang masalah-masalah agama. Ya. Makanya anak-anak keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya yang bergelar di akhirnya tersebut Al-Syekh. Nah, Al-Syekh ini adalah merupakan keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu biasanya diberi gelar Al-Syekh seperti mufti Saudi Arabia sekarang ini yang bernama Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ya. Itu merupakan keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memegang tentang masalah agama. Jadi dari dulu, ya jadi mulai terbentuknya Saudi Arabia sampai sekarang ini kesepakatan itu terjalin. Masya Allah. Dan semoga kerjasama dalam mendakwakan tauhid ini terus berlanjut, dan sekarang ini dirasakan ya buahnya tersebut dari perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Suud ini, ya, untuk menyebarkan dakwah tauhid ini bisa dirasakan oleh kaum muslimin di penjuru dunia, ya, termasuk kita ini, masya Allah ya, alhamdulillah ya, berkat perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, perjuangan Muhammad bin Suud ya untuk mendakwakan tauhid ini, alhamdulillah ya, kita bisa mengenal dakwah tauhid. Kita bisa mengenal akidah yang sahih. Ya. Akan tetapi, ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya dakwah beliau ini ada saja ujian-ujiannya, ya, di mana beliau ini mendapatkan tuduhan-tuduhan keji, ya, mendapatkan ya tuduhan-tuduhan dari musuh-musuh beliau yang tidak senang terhadap beliau, ya. Sekali lagi karena memang ini adalah merupakan sunnah mereka-mereka sunnatullah, ya, dari mereka-mereka yang meniti jalan di atas jalan para nabi dan rasul, mereka akan mendapatkan yang namanya tuduhan-tuduhan ketika mereka berdakwah dengan dakwah para nabi dan rasul tersebut. Ya, ketika seorang tersebut mendakwakan dakwah para nabi dan rasul, yaitu dakwah tauhid ini, sekali lagi, karena dakwah tauhid ini adalah merupakan dakwah para nabi dan rasul. Dari semenjak Allah mengutus rasulnya yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka semua berdakwah untuk mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dan orang-orang yang meniti jalan di atas mereka pasti akan mendapatkan gangguan, tuduhan, dan semacam. Ya, yang insya Allah pada kesempatan ini kita juga akan membahas tentang tuduhan-tuduhan ya terhadap dakwah beliau, dan insya Allah kita akan jawab satu persatu dari tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, yang pertama ya, kita akan mengambil dari kitab Da'wah Al-Munawiin, ya. Nah, Lidakwati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ard wa Nakr, ya. Ya, kitab yang berisi tentang tuduhan-tuduhan dari musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, serta jawaban-jawabannya. Ya. Tuduhan pertama, ya, di mana ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ini tuduhan yang paling keji. Dan ini ada, ya, tuduhan seperti ini ada dan banyak, ya, dituduhkan kepada beliau. Dan ini adalah tuduhan yang paling keji, ya, terhadap dakwah beliau dan terhadap personal beliau, di mana beliau dituduh mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi dan rasul. Masya Allah, ya. Beliau dituduh, ya,
orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi dan sebagai seorang rasul. Ya. Dan ini adalah sekali lagi tuduhan yang paling keji, ya, yang dilontarkan oleh musuh-musuh beliau. Dan tuduhan ini pun banyak kita dapati di negeri kita, ya. Tuduhan ini, ya, banyak didapati di negeri kita, di mana, ya, beliau dituduh, ya, mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Ya. Tapi uniknya, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuduh beliau, ya, dengan tuduhan keji seperti ini, di lain sisi beliau menuduh dengan tuduhan yang lain. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga dituduh sebagai orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin. Tapi di lain sisi, ya, mereka-mereka ini secara tidak langsung mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa begitu? Karena orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi, seorang rasul, dia keluar dari Islam. Ya. Orang, ya, yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi, maka dia murtad. Konsekuensinya, ketika seorang tersebut menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya, dengan tuduhan keji seperti ini, berarti dia telah mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah kafir, telah murtad. Ya. Padahal, ya, tuduhan-tuduhan ini tidaklah benar. Ya. Tuduhan-tuduhan beliau ini, ya, tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada beliau khususnya dalam masalah ini, ya, itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Sekali lagi, tuduhan-tuduhan, ya, yang ditujukan kepada beliau khususnya dalam masalah ini, ya, beliau dituduh sebagai seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan rasul, ini merupakan tuduhan keji yang tidak berdasar. Ya. Jawaban dari tuduhan ini, ya, adalah apa yang dikemukakan langsung oleh beliau. Ya, di mana beliau punya suatu risalah, ya, yang disebut dengan risalah ila ahli qasim, ya, di mana risalah tersebut, ya, adalah merupakan risalah yang beliau jelaskan tentang apa sih hakikat dakwah beliau, apa hakikat keyakinan beliau, ya, beliau tuliskan, ya, di dalam risalah tersebut secara panjang lebar, ya. Di mana dalam risalah tersebut, ya, beliau secara terang-terangan mengatakan wa u'minu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin wa la yasihhu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhadu bi nubuwatihi. Ya. Di mana beliau menuliskan kepada Ahlul Qasim tentang hakikat dakwah beliau, tentang hakikat dakwah beliau. Nah, dan di antara yang dituliskan, ya, di dalam risalah tersebut, beliau mengatakan wa u'minu, dan aku beriman bi anna nabiyana, bahwasanya nabi kami, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Jelas, ya. Dalam perkataan beliau ini, apa yang beliau tuliskan, bahwasanya beliau mengimani dengan terang-terangan
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul setelah beliau wafat. Setelah beliau tidak ada lagi nabi, setelah beliau tidak ada lagi rasul. Beliau ini adalah khatamul nabiyyin wal mursalin. Wala yasihhu imanu abdin, dan tidaklah sah iman seorang hamba hatta yu'mina bi risalatihi, sampai dia ini beriman ya tentang risalah kenabian Rasul. Ya, termasuk di dalamnya adalah beriman bahwasannya nabi ini, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, la nabiyya ba'dah. Penutup para nabi dan rasul, tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yashhadu bi nubuwwatihi, ya, dan dia mempersaksikan akan kenabian beliau. Ini jelas, ya. Membantah tuduhan bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang nabi. Ya, bahkan nanti dari kitab tauhid, ya, kita juga akan membahas ya tentang permasalahan ini, bahwasanya tidak ada lagi ya nabi dan rasul setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab tauhid beliau ya membawakan suatu hadis, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa anna khatamun nabiyyin. Ya. Dan sesungguhnya nanti kelak akan muncul dari kalangan umatku yang mereka ini semua adalah kadzabun, kadzab, para pendusta. Jumlahnya 30 orang. Ini ada hadisnya di dalam kitab tauhid yang beliau tulis, ya. Beliau membawakan hadis ini. Kulluhum yaz'umu, mereka semua menyangka dirinya annahu nabiyyun, bahwasanya dia seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah penutup para nabi dan rasul. Nah, jadi apa yang beliau sebutkan, ya? Ya. Apa yang beliau sebutkan, ya? Ya. Dalam risalah ini, dalam risalah beliau kepada Ahlul Qasim, ya, menjawab tuduhan atas tuduhan keji kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dituduh sebagai orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Padahal beliau dengan jelas-jelas, ya, dengan terang-terangan, ya, beliau mengatakan, aku beriman bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah beliau. Ya. Bahkan dalam kitab Nawaqidul Al-Islam, ya, di sana ya beliau sebutkan tentang pembatal-pembatal keislaman. Ya, di antara hal-hal yang membatalkan keislaman seorang adalah seorang tersebut ya, keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Termasuk pembatal keislaman adalah keluarnya seorang dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari sini kita tahu, ya, orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku dirinya sebagai nabi, secara tidak langsung mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah keluar dari Islam. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab murtad. Tapi di lain sisi orang tersebut menuduh bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya, orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Jadi ini tanakut. Ya, ini adalah merupakan suatu yang kontradiksi. Ya. Di lain sisi dia menuduh, ternyata tuduhan tersebut kembali kepadanya. Di lain sisi dia menuduh bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin, tapi di lain sisi dia telah mengkafirkan dan telah menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kemudian, ya, di antara tuduhan yang lain, ya,
tuduhan ya di mana beliau ini ya dituduh atau dakwah beliau ini adalah dakwah yang ajak orang lain kepada paham tajsim atau tasbih ya. Jadi di antara tuduhan terhadap dakwah beliau ya di mana beliau ini dituduh sebagai seorang mujassimah. Apa itu mujassimah? Nanti kita akan jelaskan tentang apa sih pengertian mujassimah tersebut. Ya, di mana beliau dituduh dalam dakwahnya bahwa dakwah beliau ini adalah dakwah yang mengajak manusia untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang mengajak manusia untuk jatuh ke dalam akidah tasbih dan tajsim. Ya. Dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tuduhan ya yang seperti ini itu bukan hanya ditujukan kepada beliau. Tuduhan ini sudah lama ya, telah ditujukan kepada para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dari sebelum ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mendakwakan manusia, mendakwakan kaum muslimin, ya sudah ada tuduhan-tuduhan ini kepada ulama-ulama sebelum beliau. Di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hambal, ya. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi, dan yang akhir-akhir ini ya lagi gencar, lagi banyak ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Kenapa mereka dituduh sebagai orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya? Karena sebab satu. Apa itu? Karena sebab meyakini ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya. Ya. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman wa 'alal arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang beristiwa bersemayam di atas arsy-Nya. Ketika seorang tersebut menetapkan Allah beristiwa di atas arsy, dituduhlah ya dengan tuduhan ini nih orang yang menyerupakan dengan makhluknya. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, berarti sama dong dengan makhluknya. Ya, karena makhluk juga bersemayam. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Dan wajah Rabbmu akan kekal, ya. Yang maha perkasa lagi maha maha pengasih, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah mempunyai tangan, kemudian kita menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mengatakan, "Oh, ini nih orang yang menyerupakan dengan makhluknya. Allah punya wajah, Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluk." Dan ini adalah tuduhan-tuduhan klasik yang dari masa ke masa itu selalu dituduhkan kepada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hambal ya mendapatkan tuduhan seperti ini. Bahkan sampai beliau ini dipenjara dengan tuduhan seperti ini. Ya. Al-Imam Ad-Darimi ya. Al-Imam Ibnu
Ibnu Abil Is, ya, penyarah kitab At-Tahawiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mendapatkan tuduhan seperti itu. Ya. Dan untuk jawaban seperti ini, ya, kita katakan pertama, bahwasannya tidaklah orang yang menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim dari berupa sifat-sifat Allah ataupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, ya, dari berupa sifat-sifat Allah, itu dikatakan sebagai seorang yang menyerupakan dengan makhluk. Karena yang mengabarkan ini adalah Allah. Ya. Ketika Allah dan Rasulnya mengabarkan kepada kita, maka wajib bagi kita ini untuk taslim. Dan ketika kita menetapkannya bukan berarti kita ini menyerupakan dengan makhluknya. Karena ketika kita menetapkan Allah bersemayam di atas ars, Allah punya wajah, Allah punya tangan, ya, kita ada rambu-rambunya. Apa itu rambu-rambunya? Rambu-rambunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Ya. Allah maha mendengar, makhluk juga mendengar. Allah melihat, makhluk juga melihat. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Ya. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala beda dengan penglihatan makhluknya. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Ya. Bukan berarti kita menetapkan Allah ini maha mendengar, Allah maha melihat, kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Karena beda antara sifat Allah dengan sifat makhluknya, seperti itu. Ya. Dan tentang permasalahan ini, ya, dalam, ya, risalah beliau juga, beliau menjelaskan dengan panjang lebar, ya, tentang permasalahan ini sebagai suatu jawaban atas tuduhan yang ditujukan kepada dakwah beliau. Beliau berkata, wa minal imani billah, ya. Beliau menjelaskan tentang akidah beliau tadi dalam risalah beliau kepada Ahlul Qasim, wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsa fi kitabihi ala lisani rasulihi min ghairi tahrifin wala ta'til, bal a'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsa wala uharriful kalima amma wadihi. Ya. Beliau berkata, dan di antara iman, yang beriman kepada Allah, di antara bentuk, ya, kita beriman kepada Allah adalah beriman apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang dirinya dalam kitabnya, ya, melalui lisan Rasulnya, tanpa mentahrifnya, ya, tanpa merubah maknanya, tanpa mentatilnya, ya, tanpa mengingkarinya. Bal a'taqid, bahkan aku ini, ya, yakin, berkeyakinan, anallaha subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini ibarah dari beliau dengan jelas bahwasanya beliau ini menafikan yang namanya tasybih, yang namanya tajsim. Dan masalah tajsim ini perlu diperhatikan. Tajsim, ya, ini merupakan lafaz yang mujmal. Ya. Apa sih maksud tajsim ini? Kalau yang dimaksudkan adalah bahwasanya Allah mempunyai sifat, ya, seperti Allah punya wajah, sebagaimana Allah firmankan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya. Kalau yang dimaksud dengan tajsim ini, ya, bahwa perlu diketahui, ya, hal ini, ya, tidaklah benar dikatakan sebagai tajsim. Ya. Tidaklah benar seorang tersebut ketika, ya, menyifatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah,
Dan sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ini terjatuh ke dalam suatu paham tajsim, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Ya. Banyak ya dari kalangan-kalangan yang lain, ya, yang mereka ini ya menuduh ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya dan ulama-ulama yang sebelumnya ini ya terjatuh ke dalam tajsim lantaran karena mereka menyifati Allah sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidaklah benar ya. Kemudian ya di antara tuduhan ya dakwah kepada beliau, di antara tuduhan-tuduhan lain terhadap dakwah beliau ya, beliau di antaranya adalah beliau dituduh mengingkari karomat al-aulia ya. Beliau dituduh mengingkari ya karomahnya para wali. Nah, ini menarik ya tentang masalah karomah para wali tersebut ya. Karena perlu diketahui ya, yang namanya wali tersebut apa sih definisinya? Definisi wali-wali Allah itu terdapat di dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak akan takut dan tidak akan merasa bersedih. Siapa mereka ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Jadi yang namanya wali Allah itu harus beriman, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh bahwasanya beliau ini mengingkari karomah para wali. Banyak orang menganggap yang namanya wali tersebut, karomah para wali tersebut itu hanya sebatas dia bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Ya, ada khawarikul ada. Ya. Ada sesuatu yang lain pada dirinya, nggak mempan dibacok, ya. Nggak mempan ditembak, nggak mempan dibakar, bisa berjalan, bisa terbang dan yang lainnya. Ya. Padahal ya perlu diketahui bersama bahwasanya syarat untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala tersebut ya dia hanya beriman dan bertakwa. Kalau dia beriman dan bertakwa ya sudah dikatakan sebagai seorang wali. Nah, kalau dia ada karamah, ini adalah merupakan kelebihan dari Allah. Ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah tidak mengingkari akan adanya karamah para wali. Hanya saja wali seperti apa? Ya. Karena banyak orang ini mendefinisikan wali dengan definisi yang ngawur. Ya. Bahkan banyak ya orang-orang ya yang mengangkat ya ODGJ ya, orang-orang gila itu diangkat sebagai wali. Ya. Di dalam dunia sufi ini terkenal. Ada namanya wali majdzub yang sudah hilang akalnya tersebut, ya dia bertindak dengan apa saja, ya melakukan apa saja, sudah tidak ada lagi yang namanya taklif, sudah terangkat yang namanya taklif, nggak ada lagi yang namanya syariat, nggak ada yang lagi namanya sholat, nggak ada lagi namanya puasa, ya. Nah wali-wali yang seperti ini ya apa namanya yang tidak benar, ya. Yang namanya wali, ya dia beriman dan bertakwa. Ini kuncinya. Ada karamah, kita tetapkan ada memang di sana karamah-karamah para wali, ya. Dan ini tidak diingkari oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dengan jelas, ya. Wa ukirru dalam risalahnya tadi, risalah kepada Ahlul Qasim, wa ukirru bi karamatil auliya, dan aku menetapkan adanya karamah para wali. Ya. Jadi enggak benar ya namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingkari karamah para wali. Ya.
Kemudian ya, di antara tuduhan terhadap dakwah beliau lagi, beliau dituduh sebagai anti madhab. Masya Allah ya. Beliau dituduh sebagai anti anti madhab ya. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini sudah keluar dari madhab yang empat. Ini tuduhannya tidak benar, tidak mendasar. Madhab beliau jelas bahwa beliau ini bermadhab dengan madhab Hambali ya. Bahkan madhab Hambali ini adalah merupakan madhab yang resmi yang berada di Saudi Arabia ini. Ya, nggak benar beliau ini dituduhkan sebagai orang yang anti madhab. Hanya saja yang beliau ingkari adalah taklid kepada madhab. Ya, taklid dengan taklid buta. Ya, taklid bagi orang awam nggak masalah. Ya, untuk orang awam jika tidak mampu dia boleh bertaklid kepada gurunya, apapun madhabnya. Ya, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, ya, atau madhab-madhab yang lainnya. Ya, seorang awam boleh untuk bertaklid dengan bertanya kepada guru yang dia percayai dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hanya saja kalau dia bermadhab ya, dengan taklid buta ya, tanpa memandang dalil yang sahih, meskipun dia madhab tersebut, suatu pendapat dari madhab tersebut bertentangan dengan dalil yang sahih, dia tetap mengikuti madhab tersebut ya, tanpa mau merujuk kepada dalil yang sahih. Dan inilah yang diingkari oleh beliau dan oleh para ulama-ulama yang lainnya ya. Padahal kita tahu bahwasanya ya, para ulama dan bahkan imam-imam madhab ya telah berkata, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itu madhabku. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan nas, Al-Quran dan hadis, maka lemparkan pendapatku ini ke tembok. Ambil kuat-kuat ya dalil atau Al-Quran dan hadis tersebut. Seperti itu. Dan inilah yang yang beliau ingkari, yaitu taklid buta terhadap madhab. Adapun anti madhab, ini nggak benar. Beliau bahkan ya terkenal beliau ini sebagai seorang yang bermadhab Hambali. Beliau mendalami madhab Hambali dari ayahnya, yaitu Syekh Abdul Wahab, seperti itu. Kemudian ya, yang terakhir ya, di mana ya beliau ini ya dituduh sebagai ya orang yang berakidah takfiri. Dakwah beliau adalah dakwah khawarij, gampang mengkafirkan orang lain, seperti itu. Ya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya dituduh ya sebagai orang yang gampang mengkafirkan orang lain. Ya. Ini tidak jelas ini tidak benar. Ya. Tuduhan seperti ini tidaklah benar. Bahkan beliau dengan sarih ya, dengan jelas-jelas di beberapa kitab beliau ya, beliau mengatakan bahwasanya tuduhan seperti ini tidaklah benar. Aku tidaklah mengkafirkan melainkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan mereka-mereka ya yang meminta-minta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, aku ini tidak mengkafirkan mereka. Mungkin karena disebabkan mereka ini adanya kebodohan. Ya. Ada di beberapa ungkapan beliau seperti ini ya. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menepis tuduhan ya bahwasanya beliau ini berakidah khawarij atau berakidah takfir. Dan yang lucunya ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, tadi di sisi
satu sisi mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gampang mengkafirkan kaum muslimin. Di sisi yang lain, ya, di antara mereka juga ada yang mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan memberikan tuduhan yang sangat keji. Ya, tadi telah kita jelaskan di mana di antara mereka ada yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang nabi. Ini tuduhan yang keji. Secara tidak langsung dia telah melakukan takfir kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tapi di sisi yang lain, ya, orang tersebut menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gampang mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang tanakut, suatu hal yang tanakut. Ya, di antara juga yang lain, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa banyak, ya, orang menuduh dakwah beliau ini adalah merupakan dakwanya Khawarij. Ya. Mereka membawakan suatu hadis, ya, yang mana hadis tersebut tentang fitnah. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ya, bahwasannya innal fitnah hahuna, innal fitnah hahuna. Ya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya fitnah tersebut, ya, itu datang dari sana. Fitnah tersebut datang dari sana. Min haitsu yatla'u qarnu syaiton. Ya. Itu datang dari munculnya dua tanduk syaitan. Kemudian, ya, di sana ada hadis lain. Allahumma barik lana fi syamina. Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan untuk Syam kami. Wa fi yamanina, dan untuk negeri Yaman. Qalu, wahai Rasulullah, untuk ahlu Najd gimana? Ya, ahlu Najd. Qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah berikanlah keberkahan untuk Syam dan Yaman. Para sahabat mengatakan, ya Allah, ya, wahai Rasulullah, bagaimana tentang Najd? Qala hunaka az-zalazila wal fitan. Dari sana muncul kegoncangan, muncul fitnah, wa bihayat la uqarnu syaitan, dan dari sana muncul dua tanduk syaitan. Kata mereka yang benci terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya hadis ini itu bisa kita terapkan kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari mana? Dari Najd. Ya, dari Najd. Nah, berarti benar yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya fitnah itu dari Najd. Dari sana muncul dua tanduk syaitan, yaitu dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Masya Allah, ya. Nah, untuk menjawab tuduhan seperti ini, pertama perlu kita ketahui bahwasannya, ya, hadis-hadis, ya, di atas, ya, tidaklah menunjukkan bahwa semua penduduk Syam, Yaman yang telah didoakan keberkahannya tersebut, mereka ini mendapatkan pujian secara keseluruhan. Ini yang harus kita ketahui. Kita ulangi, bahwasanya jawaban pertama, hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah memuji Syam, memuji Yaman, dan mencela penduduk Najd, tidak menunjukkan ini secara rata. Karena banyak dari penduduk Syam yang mereka ini keluar dari jalan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga tidak semua, ya, pujian tersebut berlaku untuk penduduk Ahlul Yaman. Ya, karena banyak, ya, penduduk Yaman juga yang mereka ini keluar dari jalan Rasulullah SAW. Ya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Darda, innal arda la tuqaddisu ahadan wa inna ma yuqaddisu al-insana amaluhu. Sesungguhnya, ya, suatu tempat tidaklah bisa mensucikan seseorang. Yang bisa mensucikan seseorang ini adalah amalannya sendiri. Jadi, ya, untuk
menjustifikasi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya dengan hadis ini tidaklah tepat. Ya. Karena yang namanya uh, kabar dari Rasulullah SAW, fitnah tersebut muncul dari Najd, tidak menunjukkan bahwasanya penduduk Najd semuanya ini mereka sesat. Ya, termasuk diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kemudian yang kedua, ya, perlu kita ketahui bahwasanya Najd itu apa? Ya. Ya, Najd itu apa? Kita lihat kepada tafsiran-tafsiran yang lain dari kalangan sahabat, ya, dari kalangan para ulama-ulama ahli, ulama-ulama para pensyarah hadis ini, ya, dari kalangan sahabat, ya, kita lihat bahwasannya, ya, Abdullah bin Umar, ya, Salim bin Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Abdullah bin Umar pernah berkata, ya, ya, jadi Salim bin Abdullah bin Umar berkata, ya, dari kalangan tabi'in, ya, putranya dari Abdullah bin Umar. Ya, dari sini Abdullah bin Umar ini adalah orang yang meriwayatkan hadis tentang dua tanduk syaitan tersebut. Ya, kita lihat pemahaman dari anaknya Abdullah bin Umar ini. Apa yang dimaksud dengan Najd? Beliau berkata, ya ahlal Iraq, ma as'alukum anis sagira wa arkabukum lil kabira. Wahai penduduk Irak, sungguh sering kalian ini bertanya tentang masalah-masalah sepele dan kalian berani, ya, untuk menerjang dosa-dosa yang besar. Sami'tu Abi Abdullah bin Umar yaqul, aku telah mendengar, ya, ayahku Abdullah bin Umar mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal fitnah taji min huna min hahuna, sesungguhnya fitnah itu datang dari sana. Wa auma abiyadihi nahwal masyriq, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya dari arah timur, min haitsu yatla'u qarna syaitan, yaitu dari munculnya dua tanduk syaitan. Ya, innal fitnah taji min hahuna, sesungguhnya fitnah itu datang dari sana. Dari sana mana? Dari ahlul Iraq. Maka dari sini, dari hadis yang mulia ini, kita tahu bahwasanya yang dimaksud dengan Najd itu adalah ahlul Iraq, yaitu Irak. Ya. Hadis tentang dua tanduk syaitan yang dimaksud adalah Irak. Ya. Kemudian hadis yang lain juga, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina, faqala hamiraran. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk penduduk Syam kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk penduduk Yaman kami. Ya, beliau berkatakan hal ini 3 kali. Ya. Kemudian, ya, di sana ada suatu lafaz, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah wa fi Iraqina. Ya Rasulullah, gimana dengan penduduk Irak? Tadi di awal penduduk Najd, dan di sini ditafsirkan penduduk Irak. Jadi yang dimaksud dengan Najd ini adalah penduduk Irak. Ya, jadi yang dimaksud dengan Najd ini adalah Irak. Ya, dari sanalah, ya, muncul kegoncangan, fitnah-fitnah, dan muncul dua tanduk syaitan. Ya, kemudian, ya, jawaban yang berikutnya, yang dimaksud dengan dua tanduk syaitan itu apa? Yang dimaksud dengan dua tanduk syaitan, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sana muncul dua tanduk syaitan, yakni terbitnya matahari. Ya, karena terbitnya matahari tersebut, ketika terbit syaitan tersebut sudah muncul, ya, seperti itu. Makanya kita dilarang untuk sholat, ya, pada saat matahari tersebut terbit sampai matahari itu meninggi. Karena dari sanalah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena waktu tersebut adalah waktu di mana syaitan telah menunjukkan tanduknya. Ya. Jadi dimaksud dengan, ya, dari sanalah muncul dua tanduk syaitan, yaitu ketika matahari terbit. Ya, ini matahari terbit dari arah timur, dan sementara Irak tersebut berada di timur, timurnya kota Madinah. Dan inilah yang dikatakan juga
oleh para ulama, diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Beliau juga kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi dan yang lainnya, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kana ahlul masyriq yauma idin ahlu kufur. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annal fitnata takunu min tilkan nahiyah fakana kama akhbara. Ya. Penduduk negeri timur ketika itu adalah orang-orang kafir. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya fitnah kesesatan datang dari arah tersebut, yaitu datang dari arah timur. Ya. Berkata Al-Khattabi, ya, bahwasannya yang dimaksud dengan najat min jihatil masyriq wa man kana bil Madinah kana najduhu badiyatal Iraq. Ya, yang dimaksud dengan najat adalah dari arah timur. Karena kalau timurnya Madinah, dari kota Madinah ini, timurnya adalah berada di Irak dan sekitarnya. Wa nawahiha wahiyya masyriqu ahlil Madinah, dan itu adalah timurnya ahlul Madinah, kata Al-Imam Al-Khattabi, ya. Jadi yang dimaksud dengan najat ini adalah dari arah timur, ya. Najat ini adalah min jihatil masyriq, yaitu Irak. Dan sedangkan Irak ini berada di timurnya kota Madinah. Jadi yang dimaksud dengan najat di sebagai suatu tempat, ya, munculnya dua tanduk syaitan, ini adalah Irak. Wa aslun najdi, sementara asal kata najat itu adalah martafa'a minal ardi, yaitu yang meninggi dari suatu tempat. Ya. Jadi berdasarkan penjelasan para ulama dan hadis-hadis yang sahih, yang dimaksud dengan najat tempat terjadinya fitnah, munculnya fitnah, ya, tempat terbitnya dua tanduk syaitan ini adalah Irak, bukan Najd tempat beliau berasal, yaitu Uyainah atau Dir'iyah, seperti itu, ya. Dan inilah yang bisa kita sampaikan terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah beliau. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi usaha kita, ya, di dalam membela kehormatan para ulama. Ya, karena kita tahu bahwasanya para ulama ini adalah merupakan pewaris para nabi. Innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para ulama ini adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka yaitu para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang telah mengambil warisannya para nabi dari berupa ilmu ini, ya, maka dia telah mengambil suatu bagian yang sangat banyak dari warisan para nabi dan rasul. Ya, para ulama adalah pewaris para nabi. Berhak bagi kita untuk membela kehormatan ya mereka. Maka apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini bukan dalam rangka kita ini bertaklid kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah dalam rangka untuk membela kehormatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang telah banyak, ya, tuduhan-tuduhan keji kepada beliau, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita, ya, yang insya Allah, ya, dengan kita mengetahui ya jawaban-jawaban atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap dakwah beliau, ya, kita tidak minder untuk mempelajari tauhid, tidak minder untuk mendakwakan tauhid, ya, semangat untuk mempelajari tauhid, ya, semangat untuk mendakwakan tauhid ini, ya. Mungkin ini saja, ya, yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembalikan mungkin kepada moderator kita, Ustadz Supri. Tafadhol Ustadz Supri. Zat masalah, zat masalah. Ini penyampaian masalah. Kita banyak ambil faedah ya dari kisah-kisah
siapa kisah Syekh Muhammad, bagaimana perjuangan beliau, kemudian juga masa kecil beliau ya, yang Allah jaga ulama suatu jenis saja sudah dijaga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dari para jamaah yang mau bertanya secara langsung kepada Ustaz, bisa resen atau membuka videonya para jamaah. Aduh, nampaknya. Ke Ustaz, ke mute Ustaz suaranya. Tidak terdengar. Ya. Ya. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya kita cukupkan saja mungkin ya. Baik Ustaz. Mungkin pada lelah capek ya. Ya mudah-mudahan uh, apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi salah satu usaha kita dalam apa namanya membela kehormatan para ulama kita ya, dari segala macam tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita termasuk ya orang-orang yang semangat dalam mendawatkan tauhid sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Kita tahu tadi ya beliau, perjalanan beliau berdakwah ya, dari satu tempat beliau diusir bahkan diancam untuk dibunuh ya. Ya beliau tetap tegar sampai akhirnya beliau pun ya mampu untuk mendakwakan tauhid, dan beliau ini ya mampu untuk menyebarkan tauhid ya, sampai sekarang kita merasakan buah dari jerih payah beliau ya. Kita tutup ya pengajian kita, insya Allah di Sabtu depan kita akan bertemu kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.